Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sahabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin perkenalkan, hari ini kita kedatangan dua orang tamu, yaitu Ibu Mariati Rahel bersama dengan Pak Frans Edward. Bisa berdiri Pak? Ya, saudara kasih tepuk tangan. Puji Tuhan. Ya, salamin. Ya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu. Ini Pak Frans Edward bersama Ibu itu jauh-jauh dari Tangerang datang kemari untuk dibaptis pembaharuan. Jadi sekarang bagi saudara sekalian yang akan datang ke Magelang, silakan. Saya tanya kemarin, di jalan nggak ada cegatan ya, kalau mau datang silakan, karena cukup banyak yang mau ke Magelang dan akan masuk baptisan pembaharuan. Jadi silahkan datang, nggak ada gangguan di jalan. Baik, saudara-saudara, pagi ini saya akan ajak saudara untuk mengenal. Namanya saja mengenal, nggak perlu dalam-dalam ya, cuma kenal saja tentang apa itu sihir, saudara-saudara. Kita seringkali dengar kata sihir, bahkan kitab suci sendiri juga ada kata sihir. Lalu apa sih sebetulnya sihir itu? Ya, saya akan perkenalkan kepada saudara supaya saudara punya pengetahuan. Sehingga kalau ditanya orang sihir itu apa, saudara bisa kasih penjelasan atau saudara kasih link dari video ini. Untuk mendasari hal ini kita baca terlebih dahulu saudara-saudara dari kitab suci kita di kitab Shemot atau kitab Keluaran. Kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayat 22. Sekali lagi, Keluaran 7 ayat 22, demikianlah bunyinya. Dan para ahli sihir pun melakukan hal yang sama dengan mantra rahasia mereka. Dan hati Fir'aun pun menguat, dan dia tidak mau mendengarkan mereka seperti Yahweh telah berfirman. Nah, di situ ada kata, ahli Mesir melakukan hal yang sama dengan mantra-mantra. Jadi yang namanya sihir itu selalu ada kaitannya dengan mantra. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sihir itu berasal dari bahasa Arab, dari kata sahara, yang artinya waktu antara gelap dan terang. Dari turunan kata itu kita juga mengenal kata sahur, yang artinya makan pada waktu hari masih gelap dan remang-remang sampai menjelang fajar. Menurut bahasa etimologi, sihir berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi. Banyak istilah yang digunakan oleh para penyihir untuk mencelakakan korbannya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa jenis-jenis sihir yang sempat saya himpun, tapi tentu saja kita hanya mengenal saja, saudara-saudara. Tentu yang lebih dalam seperti bentuk mantranya segala tidak mungkin saya akan kutip. Ya, tetapi hanya kita kenal saja. Kita akan lihat yang pertama, saudara-saudara, yaitu sihir tenung. Sihir tenung ini adalah jenis sihir yang sangat ganas dan korbannya bisa muntah darah, perutnya bisa mulas, dan demam dengan tanpa sebab yang jelas. Bentuknya itu seperti orang kena tifus, saudara. Tetapi kalau zaman sekarang, pasti dituduh apa?
kena COVID kalau sekarang. Pokoknya badan panas dikit COVID, panas dikit COVID, gitu dah. Ya. Ini pada parno semua soalnya sekarang ini. Apa-apa sedikit COVID, apa-apa sedikit COVID. Ya. Nah, saudara-saudara, untuk tenung ini, sihir jenis tenung ini, itu biasanya dia mempergunakan seorang dukun. Ya. Prakteknya ini, dukunnya itu duduk sambil mengucapkan mantra-mantra di tengah sesajen berupa kemenyan utuh atau semacam cermin yang membentuk setengah lingkaran, kemudian menyuguhkan sesajen tersebut kepada roh jahat. Nah, baru menggunakan kata-kata mantra untuk menyerang musuhnya. Jadi, kalau kita melihat para ahli sihir ini, ya, banyak trik atau cara yang dipergunakan oleh para ahli sihir untuk membuat musuhnya itu mati. Kebanyakan orang yang kena sihir itu enggak ada yang hidup, saudara-saudara, pasti mati. Cuman gejalanya itu seperti tadi, kayak demam gitu ya, tapi akhirnya pasti mati, enggak lama. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara melepaskan burung. Nah, sihir ini banyak dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan burung. Biasanya mereka menggunakan burung gagak atau burung apa saja, saudara-saudara. Tetapi burung itu juga sudah dikasih mantra. Burung itu dikasih mantra, kemudian seperti kayak GPS gitu ya. Dikasih tahu, kamu nanti larinya ke rumah si A, si B, atau si C. Dikasih tahu tujuannya. Jadi ini juga wujud sihir, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah begitu, burung itu digebrak-gebrak dan dilepaskan. Nah, burung itu pergi seperti dia ngerti jalan gitu loh. Arahnya kemana. Tetapi kalau orang yang ngerti, saudara-saudara, jika burung itu terbangnya ke atas atau ke samping atau ke kanan, itu ada satu tanda bahwa rencana jahat itu bakal berhasil. Itu orang kalau ngerti ya. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak perlu menyelidiki arah burung itu terbangnya kemana. Pokoknya siapapun yang ada di dalam nama Yahweh nggak mungkin bisa kena. Ya, itu saja yang saya bisa pesankan. Jadi kita selalu dekat kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan menggunakan ilmu perbintangan untuk menghancurkan orang lain. Nah, biasanya di sini itu ada semacam kolaborasi ya antara menghitung tanggal kelahiran, kemudian jadi menghitung tanggal kelahiran itu bisa melihat titik lemah dari orang. Oh, orang ini titik lemahnya ada di mana? Itu bisa ketahuan, saudara-saudara. Tetapi bukan berarti setiap ada perhitungan tanggal lahir itu pasti sihir, bukan. Ada yang namanya kekuatan angka, the power of number. Saya pernah ngajarin beberapa orang, ya, saya bisa hitung angka kelahiran saudara, saya bisa tahu titik akhirnya itu saudara akan kemana. Saya pernah dulu memberitahu kepada seseorang yang tanya sama saya, Pak, saya tanggal lahirnya ini, itu hidup saya seperti apa? Saya hitung, saudara. Ini pakai angka numerik ya, hitung. Begitu dihitung, ketemu, saya bilang, kamu orangnya boros. Dia bilang, iya. Kamu kelak akan mengalami perceraian. Wah, masa? Ya sudah, lihat saja nanti. Dan ternyata betul, saudara-saudara. Tetapi saya perlu memberitahu untuk
saudara jangan tanya sama saya. Akhirnya nanti profesi saya jadi kayak dukun. Ya, jadi maaf kalau ada yang tanya seperti itu kepada saya nggak akan jawab. Ya. Itu karena saya mengatakan seperti ini karena ada kasus, ya, ada kasus yang harus saya tangani. Kemudian saya kan pernah ikut seminar, ya, tentang the power of number. Itu yang ngajari itu, ya saya nggak perlu sebut lah, ya. Dan saya hitung-hitung, itu akhirnya kita bisa ketemu kehidupan orang itu kelak seperti apa. Ya, jadi sekali lagi ini sekedar pengetahuan saja. Tapi mohon maaf kalau saudara tanya sama saya setelah dengar khotbah ini, saya tidak akan melayani. Nanti kalau saya nggak ngomong begini, orang semua tanya sama saya, akhirnya saya jadi ahli nujum. Sorry, saya dari latar belakang dunia kegelapan. Dan saat ini saya tidak akan berurusan dengan hal-hal yang model beginian. Saya menerangkan ini sekedar saudara itu tahu, punya pengetahuan. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu jangan jadi jemaat yang bodoh. Ya Bapak Ibu, kita harus pandai. Kita lanjut. Ada lagi yang namanya sihir honde. Ya, sihir honde ini menggunakan boneka. Metodenya itu apa, saudara-saudara? Metodenya itu membuat boneka manusia, tapi berwajah binatang, seperti anjing, babi, dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengubah wajah manusia dari keadaan yang cantik, bisa berubah menjadi jelek, Bapak Ibu. Dengan menggunakan sihir itu. Dan hal ini, saudara-saudara, orang suka menyebutnya dengan istilah apa? Sihir bim salabim katanya. Kenapa? Karena wajah cantik bisa dirubah jadi buruk. Tanpa sebab. Jadi saya tidak tahu cara kerjanya itu seperti apa. Tapi ketika orang menggunakan ilmu sihir ini, secantik apapun wajahnya akan jadi buruk. Ini saya tunjukkan beberapa contoh orang-orang yang mengalami wajah yang buruk, saudara-saudara. Kemudian ada lagi, yaitu sihir asihan. Nah, sihir ini berupa mantra atau jampi-jampi yang dipraktekkan membuat orang terpikat. Dan ini yang kita suka mengenal dengan istilah ilmu pelet, Bapak Ibu. Ilmu pelet ini biasanya dipergunakan untuk memelet seseorang. Tidak peduli itu laki-laki, tidak peduli itu perempuan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6, yaitu sihir pelayanan setan. Nah, sihir ini menggunakan jasa pelayanan dari setan. Orang luar menyebutnya khodam, saudara. Dan kalau kita melihat orang yang menggunakan sihir ini, itu diberi kebebasan, kamu maunya apa? Nanti tinggal perewangan saya yang bergerak. Ada yang orang bilang istilah ngerogoh sukmo, ya. Jadi dukunnya itu rohnya keluar, kemudian mencari mangsa. Macam-macam Bapak Ibu. Ini adalah sihir-sihir yang umum. Sekarang kita lihat. Kalau di luar negeri Bapak Ibu, itu ada sekolah sihir. Tapi di Indonesia nggak ada ya, saudara-saudara. Saya kira kalau di Indonesia nggak boleh. Itu di luar negeri ada sekolah sihir yang terdaftar di Konfederasi Internasional Sihir atau International Confederation of Wizards. Itu resmi loh, saudara-saudara. Dan kita lihat bahwa lembaga-lembaga lain yang tidak terdaftar di situ pun ada.
Nah sekarang kita akan lihat tentang sekolah ini jurusannya apa saja. Ya sama seperti sekolah umum, itu kan ada jurusan kimia, ada jurusan matematika, ada jurusan ekonomi, macam-macam. Nah ini, sekolah ini, saudara-saudara, ada banyak jurusan. Saya coba lihat di sini ada banyak sekali ya. Saya akan bacakan untuk saudara, karena saya pikir kita perlu tahu juga. Yang pertama adalah Department of Wizardry. Departemen ini memberikan pengenalan dasar sihir dan etika dalam dunia sihir. Mungkin kalau universitas itu jurusan mirip dengan jurusan ilmu hukum. Ini untuk supaya tidak terjadinya kontradiksi di dalam dunia alam supranatural, karena di alam roh, di dunia setan, itu ada hierarkinya, saudara-saudara. Ada aturannya. Makanya Paulus mengajarkan apa? Ada penguasa wilayah, ya macam-macam kan. Penguasa di udara itu macam-macam. Ada jenderalnya, ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian yang kedua yaitu Department of Natural Philosophy. Nah, departemen ini mencakup ilmu metafisika, mistisisme yang berhubungan dengan alam. Dalam jurusan ini siswa akan lebih banyak belajar ke arah praktek. Kemudian ada lagi jurusan Department of Magical Practice. Ini departemen ini siswa akan belajar praktek sihir dasar dan mengenali berbagai alat yang dapat melanjutkan untuk sihir mereka, termasuk simbol-simbol, mantra-mantra, dan tanda-tanda. Kalau saya mempelajari ini Bapak Ibu, saya melihat adanya sebuah kemiripan dengan apa yang Tuhan lakukan. Sama seperti yang tadi saya katakan, ketika Moshe bikin tongkat menjadi ular, ditiru juga oleh ahli sihir ya Bapak Ibu. Jadi segala apa saja yang Tuhan lakukan itu ditiru. Jadi jangan sampai kita salah. Nanti mujizat Tuhan dianggap sihir. Yang sihir dianggap mujizat Tuhan. Wah itu kan repot Bapak Ibu. Makanya kita perlu mengenal pengetahuan ini. Kemudian yang keempat yaitu Department of Physic Art. Ini departemen seni psikis yang mencakup ilmu yang mempelajari pengembangan psikis seseorang, kemudian melakukan meditasi. Nah itu, ada meditasi juga saudara-saudara. Makanya kenapa banyak orang-orang Kristen yang ketakutan kalau sudah bicara meditasi langsung dituding sesat. Karena mereka menggunakan polanya Tuhan yang orang-orang yang harusnya menggunakan, dia enggak dipakai. Gitu. Kemudian ilmu tentang pikiran, ilmu tentang mimpi. Orang-orang jurusan psikologi mungkin pernah belajar tentang topik-topik tersebut. Kemudian ada yang namanya Department of Healing. Itu adalah departemen kesembuhan. Nah ini dia melibatkan malaikat-malaikat Bapak Ibu. Kenapa saya pernah memberikan sebuah materi firman Tuhan. Enggak usah pakai nama Yahweh pun, ada penyembuhan, ada mujizat. Makanya saya katakan kalau pernah ada orang tanya sama saya begini, loh Pak, orang itu berdoanya enggak pakai nama Yahweh dan Yeshua, buktinya ada mujizat. Saya bilang ada. Lawang dukun saja bisa bikin mujizat. Ilmu sihir juga bisa bikin mujizat. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, nah ini penting sekali kita memahami hal ini. Ada sebuah catatan yang mungkin perlu saya baca untuk saudara. Begini. Kalau kamu termasuk penggemar Harry Potter, tentu pernah berangan-angan menjadi seperti Harry Potter. Menguasai sihir
dan bisa belajar di sekolah sihir ternama. Ternyata sekolah sihir semacam Hogwarts ini juga ada di dunia nyata, tepatnya di California, Amerika Serikat. Ada yang namanya Grey School of Wizardry atau sekolah sihir Grey pertama yang dibuka tanggal 1 Agustus tahun 2004. Pendirinya adalah Oberon Zell Ravenheart yang juga sekaligus kepala lembaga tersebut. Sebagai lembaga non-profit, sekolah sihir Grey tidak membedakan siswa-siswa yang ingin mendaftar. Semua siswa dari segala penjuru dunia, gender apapun, agama apapun, ras apapun boleh bergabung. Pada tahun 2011, sebanyak 735 siswa itu sudah terdaftar di sana. Sekolah ini menjadi sekolah sihir pertama di dunia yang memiliki license dan kurikulum yang jelas. Jadi ini secara resmi legal, saudara-saudara. Jadi kita perlu melihat bagaimana hebatnya mereka menggunakan cara-cara melibatkan kuasa kegelapan untuk menghancurkan orang lain. Nah, ini adalah buku-buku dari ilmu sihir, saudara-saudara. Ini juga masih ada departemen-departemen yang lain ya. Saya rasa tidak perlu saya sebutkan, banyak sekali. Di sini ada yang namanya Department of Word Cunning. Ada lagi Departemen Divination. Ada lagi Department of Performance Magic. Masih banyak, saudara-saudara. Ada Department of Alchemy and Magic Science. Ada Department of Life Ways. Ada Department of Beast Mastery. Ada Departemen Kosmologi. Ada lagi Departemen Matematik. Ada lagi Departemen Ceremonial Magic. Ada lagi yang bernama Department of Lore. Ada lagi Departemen Dark Art. Jadi masih banyak, saudara-saudara. Nah, kita lihat terlebih dahulu tentang buku-bukunya. Buku-bukunya ada yang namanya Necronomicon book ini. Ya, saudara-saudara. Jadi buku-buku ini itu juga merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ini datanya masih sangat banyak ya. Saya pikir kalau saya baca semua bisa 1 jam nggak selesai, saudara-saudara. Saya juga perlu memberitahu adanya kota penyihir ya, tapi nanti di bagian belakang. Kita lihat buku-bukunya terlebih dahulu, saudara-saudara. Kemudian kita lihat buku yang lain. Nah ini yang tadi ya, Necronomicon. Kemudian ada lagi, nah Necronomicon ini, saudara-saudara, itu sebetulnya buku pendahulunya bernama Al-Aziz, ya. Artinya adalah suara setan di tengah malam. Kemudian ada lagi ini, Honorius. Nah buku ini itu dianggap menyerang umat Kristen. Karena ini sengaja memang menyerang orang-orang Kristen yang dianggap menjadi penghambat. Nah sekarang ini di dalam dunia persihiran itu mereka sedang mempersiapkan untuk menghancurkan semua orang-orang yang percaya. Dengan berbagai macam cara mereka berusaha untuk membuat orang percaya itu lumpuh imannya. Dan sekarang ini mereka sudah bergerak untuk menyerang seluruh dunia. Makanya banyak orang-orang yang
orang-orang Kristen pada umumnya itu banyak yang ngantuk-ngantuk, saudara-saudara. Banyak yang murtad, kemudian tidak mau mengikuti gerak alur Roh Kudus. Seperti sekarang ini kan kita ada gerakan pemulihan segala sesuatu. Enggak mau, mereka bertahan di tempat yang lama. Itu karena apa? Karena energi ini sudah menyebar. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang Yesua katakan, bahwa kita seperti domba di tengah-tengah serigala itu betul-betul nyata, saudara-saudara. Ya. Makanya saya ingin ikuti saja alur gerak Roh Kudus. Kemudian ada lagi ini, The Greek Magical Papery in Translation. Bahkan ini diterjemahkan loh. Nah, buku ini mengajarkan tentang bagaimana mengundang setan tanpa kepala dan membuka pintu gerbang bawah dan mantra, visi masa depan dan komunikasi dengan Dewa Mitras. Itu semua setan semua, saudara-saudara. Karena ini buku-buku ilmu sihir. Kemudian ada lagi Arbatel Demagia Veterum. Ini mengajarkan bagaimana mencelakai orang yang tidak kita sukai dengan memanggil 7 gubernur yang memerintah di alam semesta. Itu kan ada hierarkinya yang diajarkan Rabi Shaul atau Rasul Paulus. Kemudian ada lagi ini, The Sacred Magic of Arbamelin, The Mage. Ya, ini ditulis oleh orang Yahudi yang berjumpa dengan seorang penyihir yang bernama Abramelin saat perjalanan menuju ke Mesir. Jadi ceritanya ada orang Yahudi yang sedang melakukan perjalanan ke Mesir, dia kebetulan duduk bersama dengan seorang yang bernama Abramelin, saudara-saudara. Kemudian orang Yahudi ini diajari lalu berlanjut sampai akhirnya orang Yahudi itu menulis buku. Kemudian kita lihat yang lain. Nah ini, ada yang namanya The Black Palette. Ini juga buku-buku sihir semuanya. Ini juga The Complete Picatrix. Buku sihir ini aslinya berbahasa Arab yang ini ya, yang bernama Gayat Al-Hakim, yang berasal dari abad ke-11, berisi 400 halaman, berisi teori tentang astrologi dan mantra-mantra memanggil kekuatan dari setan. Kemudian kita lihat lagi, Al-Madel Solomonis. Nah, buku ini mengajarkan bagaimana caranya berkomunikasi dengan para malaikat dengan menggunakan ritual lilin hijau. Nah, ini melibatkan malaikat-malaikat. Tentu saja bukan malaikat yang kudus ya, tapi malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Jadi mirip-mirip Bapak Ibu dengan apa yang diajarkan kitab suci kita. Makanya saya pernah membahasakan begini, kepercayaan iman kita itu sebetulnya adalah mbahnya magic. Ya, mbahnya magic, karena sudah enggak ada lagi yang bisa melebihi kekuatannya dari Bapa Yahweh. Enggak ada, saudara-saudara. Jadi magic apapun di atas muka bumi itu bisa di-counter dengan nama kudus Bapa Yahweh. Itu dahsyat sekali. Saudara mungkin masih ingat kesaksian Pak Yoko beberapa tahun yang lalu ya, saat dia kan sebagai seorang ship engineering atau ahli mesin kapal. Ketika dia dimasuki oleh setan yang dari Israel di Gunung Hermon, saudara-saudara. Nah, setan itu masuk dalam dirinya, namanya setan itu Azazel. Waktu diusir, dia bilang, kamu nggak akan mampu
Tapi kalau nanti kamu di metre, baru aku pergi dengan sendirinya. Nah Pak Yoko kan nggak ngerti metre iki apa gitu loh. Nah sekali waktu dengar khotbah saya bahwa baptisan pembaharuan itu adalah metre kepemilikan. Dia kaget, wah berarti ini jawabannya. Si setan itu sempat ngomong gini, percuma deh kamu nggak usah ngusir saya. Kenapa saya ini kekuatannya besar, mau dukun siapapun nggak bisa. Karena dia kan agamanya lain ya, beda dengan agama kita. Sehingga arahnya itu selalu ke dukun. Tapi pada waktu dia mendengar khotbah saya di YouTube, lalu dia tahu, wah kalau gitu saya tak minta baptisan pembaharuan saja sama Pak Lukas. Dan anehnya Pak Yoko itu ternyata rumahnya di depan kehilat kita, Bapak Ibu. Akhirnya dia datang ke sini, pada waktu saya suruh dia bersaksi, saudara masih ingat enggak? Setiap kali nama Yahweh dipanggil, tangannya gemetar, saudara-saudara. Sampai akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan kesaksian itu. Karena di dalam hati itu sudah ada suara, serahkan mic-nya atau tak banting kamu di situ. Karena setan itu tidak suka nama Yahweh itu dimunculkan gitu loh. Jadi kalau orang menolak nama Yahweh dari siapa kira-kira? Ya dari situ, saudara-saudara. Ya. Jadi di sini kita melihat pada waktu Pak Yoko saya doakan, begitu saya putuskan hubungan dengan sesembahannya yang lama, wah setannya langsung bermanifestasi. Dan akhirnya dia selesai. Setelah beberapa waktu saya tanya lagi, Bapak masih ini enggak? Masih didatengin itu enggak? Dia bilang enggak Pak, sekarang sudah enggak berani datang. Nah, betapa hebatnya nama Yahweh Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kan menggunakan para malaikat, jasa para malaikat. Tapi sekali lagi, malaikat yang dimaksud di sini bukan malaikat yang benar, tapi malaikat yang sudah jatuh, yaitulah setan-setan. Kemudian ini juga, ini masih sama ya, ini kan bentuk-bentuknya kan mirip, karena dia ngutip semuanya, saudara-saudara. Di sini saya perlu memberikan sedikit penjelasan. Ada orang yang ngomong begini sama saya, Pak, bintang Daud itu kan simbolnya setan. Saya bilang Anda keliru. Nah, tapi itu dalam dunia perdukunan mereka pakai, bisa saja. Sama seperti misalnya lambang negara kita apa? Indonesia ini lambang negaranya apa? Garuda Pancasila bukan? Boleh enggak kalau kelompok paranormal Indonesia menggunakan simbol itu? Boleh enggak? Boleh. Iya toh? Namanya saja paranormal Indonesia. Tapi gambarnya burung Garuda. Apakah burung Garuda itu berarti identik dengan paranormal? Ya tidak, saudara-saudara. Ikatan Karate Do Indonesia misalnya, boleh nggak menggunakan simbol negara Indonesia? Boleh. Tapi apakah burung Garuda itu identik dengan karate? Ya tidak. Gitu loh Bapak Ibu. Apalagi kalau kita lihat bintang Daud ini, wah ini huruf-huruf Ibrani masuk semua di situ. Jadi jangan dumbeh simbol ini dipakai berarti itu milik setan. Oh nanti dulu. Dia yang rampas itu iya. Kita lihat yang berikutnya. Ini buku The Vast Hierarchy of Demons. Nah ini lihat nih ada kata hierarki. Hierarki itu sistem pemerintahan yang ada di dalam dunia alam supranatural. Dunia yang tidak kelihatan. Makanya Paulus mengatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara dan sebagainya. Itu hierarki Bapak Ibu. Ya. Ini berisi 69 daftar setan
dan ritual-ritual. Ini buku sihir ya, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya, buku ini berasal dari Islandia. Ini yang namanya The Caldera Book, ya. An Icelandic Grimoire. Buku ini berasal dari Islandia, dibuat oleh 4 orang pada akhir abad 16, berisi tentang 47 mantra untuk menemukan penjahat, sakit kepala, menemukan barang yang hilang, dan macam-macam, Bapak Ibu. Kalau ini bentuknya itu kayak umum gitu. Saudara butuh apa? Ya tak bantu, pakainya mantra. Ini bukunya ini, ngajarinya begitu, saudara-saudara. Nah sekarang, ini masih banyak sebetulnya ya, tapi saya pikir nggak usah dilanjut. Dari apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, saya memiliki beberapa kesimpulan yang harus kita pahami. Yang pertama, dunia kegelapan juga memiliki sistemiknya sendiri dengan mantra. Ingat, mantra itu adalah merupakan password. Sama seperti gini, saya mau mengakses satu kelompok 8 dewa misalnya. Dulu kan saya pernah melakukan pelepasan terhadap seseorang yang dikuasai oleh roh yang namanya pasien. Itu roh 8 dewa. Ya. Nah, untuk bisa mengakses kepada roh itu, saya harus menggunakan password. Nah, passwordnya itu mantra, Bapak Ibu. Biasanya mantra itu memang kata-katanya diulang. Tetapi bukan berarti kata yang diulang itu adalah mantra. Paham nggak Bapak Ibu? Orang belajar bahasa Inggris juga mengulang kata-kata bukan? Tapi apakah itu mantra? Bukan. Tapi mantra itu adalah merupakan password untuk menembus kelompok tertentu. Jadi ada hierarkinya, nggak asal main panggil. Tetapi kalau saya menggunakan password ini, oh saya masuknya ke situ. Saya menggunakan password itu, oh masuknya ke sana. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, adakah sihir dalam gereja? Kalau dilihat rumitnya untuk belajar, bisakah orang menyihir tanpa belajar? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa Bapak Ibu. Tadi kita lihat buku-bukunya saja mantra-mantranya banyak. Makanya saya menyebut istilah sihir dalam gereja itu agak kurang tepat. Agak kurang tepat ya. Kenapa? Karena untuk mempelajari seperti itu saja, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemudian dunia kegelapan itu terus melakukan improvisasi, peningkatan terus, bergerak terus, saudara-saudara. Ada improvisasi, jadi enggak stagnan. Tapi kita, dunia iman kita maunya stagnan. Ada gerakan pemanggilan nama Yahweh enggak mau, stagnan, bertahan di situ. Ada gerakan pemulihan hari raya enggak mau, tetap bertahan di situ. Pertanyaannya, ada apa di situ? Ada ikatan yang belum dilepaskan. Makanya saya bersyukur saudara saat ini bisa ada dalam kelepasan, kita bebas untuk mengikuti apa yang kitab suci tulis. Amin. Ya. Kita nggak usah jauh-jauh lah bicara Torah saja. Torah saja ditolak, tapi pendetanya terima perpuluhan. Nah itu kan Torah, nggak fair dong. Torah itu juga berbicara tentang hormatilah ayah dan ibumu. Itu Torah. Kita lanjut saudara-saudara. Yang keempat, ini membuktikan bahwa aktivitas setan itu luar biasa, makin banyak korban-korban manusia. Orang mau belajar ilmu sihir saja, bagi saya itu sudah merupakan korban. Makanya saya
memberitahu pagi ini hanya mengenal saja, supaya ngerti saudara, oh sihir itu modelnya kayak gitu. Nah pertanyaan saya, saudara paham nggak apa yang saya sampaikan pagi ini? Ya, jadi kalau ditanya orang, kamu tahu nggak kitab sucimu kan ada kata sihir, sihir itu apa? Boh orang ngerti, akan repot kalau begitu ya. Jadi pagi ini saya sudah sampaikan sedikit pengenalan kita tentang ilmu sihir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita semakin dekat kepada Bapa Yahweh. Sehingga perjalanan iman kita tidak kandas di tengah jalan. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami dan kami semakin memahami betapa kami seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. Biarlah Bapa Yahweh selalu melindungi, menolong, membimbing kami sehingga kami tidak terjerumus dalam dunia kegelapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Ada, oke kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom, kembali lagi dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah ibadah Hari Raya Tisha B'Av pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 6 sore. Dan dalam rangka memperingati Tisha B'Av, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam mulai tanggal 29 Juli 2020 pukul 6 sore hingga tanggal 30 Juli 2020 pukul 7 malam. Info multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor, dan live streaming, bisa menghubungi Saudara Dio atau Saudara Jevi dengan nomor berikut. Kami mengajak jemaat untuk tetap mematuhi protokol new normal ibadah dengan berjaga jarak saat meninggalkan kehilat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumuman kita dan sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh veyishmerecha. Amin. Ken yehi rotsa. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Amin. Ken yehi rotsa. Isa Yahweh panau eleka Wayashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotsa. Baruk atapair ufaruk adabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka shikar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin.
Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Dikala ku berdoa, teringat kamu.